Besti, kembali lagi di Celebrity Fresh. Informasi kali ini ada Oki Agustina yang buka suara terkait tudingan operasi plastik. Seperti apa informasinya? Langsung saja, ini dia. Besti, beberapa waktu lalu sempat heboh kabar mengenai Oki Agustina yang diduga melakukan operasi plastik di bagian wajahnya. Banyak netizen yang nyinyir, bahkan sampai banyak yang mengingatkan Oki tentang hukum melakukan operasi plastik atau merubah ciptaan Tuhan. Gerah dengan tudingan netizen, Oki Agustina pun akhirnya buka suara di Besti. Ia mengungkapkan jika selama ini ia memang melakukan operasi, namun tidak untuk merubah ciptaan Tuhan, melainkan hanya menghilangkan kantung matanya yang sudah parah. Saking besarnya kantung mata Mbak Oki, ia sampai mengatakan jika matanya terlihat seperti mata orang yang sedang sedih, bahkan seperti orang yang gagal move on nih Besti. Iya, karena memang ini kan banyak yang bilang di luar katanya aku operasi plastik gitu kan. Operasi sebenarnya enggak, ini cuma memperbaiki aja bentuk mata aku. Jadi kemarin-kemarin tuh kalau ketawa tuh kayak di sini tuh ada benjolan. Jadi terlihatnya abis nangis terus, kayak nggak bisa move on kan hidupnya. Jadi ya udahlah kemarin begitu ada kesempatan untuk bukan ngerubah sebenarnya, lebih ke memperbaiki aja sih. Ya, kalau sekarang kan kelihatan lebih seger ya gitu kan, udah kelihatan bisa move on ya. Iya, nggak ada kantung mata. Wah, bukan lagi ya bun, pokoknya mah kelihatan makin fresh banget. Oki juga mengatakan nih Besti, jika operasi kantung matanya tersebut ia lakukan saat bulan puasa lalu dan membutuhkan waktu yang lumayan lama untuk recovery. Operasinya pas bulan puasa kemarin, recovery-nya sekitar 2-3 bulan sih. 2 bulanan. Itu selama recovery gimana? Untuk pandangan saya apakah memang masih aman atau sudah mungkin? Aman sih, nggak ada masalah, karena kan yang dibenerin adalah kantong mata aku gitu. Jadi kalau ada orang bilang oh operasi nih ngerubah, nggak ada yang dirubah sebenarnya, hanya memperbaiki aja gitu. Kalau ngerubah kan aku operasi hidung atau apa yang dimancungin kan enggak. Tuh sampai ditegesin berkali-kali loh Besti, kalau Mbak Oki ini tak merubah ciptaan Tuhan ya, tapi hanya memperbaiki kantung mata yang sudah semakin membesar. Menanggapi berbagai komentar nyinyir netizen, Oki Agustina sedikit pasrah nih Besti, jika banyak yang sulit percaya dengan pernyataannya tersebut. Gimana ya, diterangin juga susah gitu kan. Udah dibilang ini kagak operasi plastik, ini hanya bukan ngerubah, hanya memperbaiki gitu. Cuman kan namanya stigma orang-orang itu kan ketika melakukan suatu operasi itu adalah merubah. Kalau sama netizen sih, mending gak usah terlalu dibikin overthinking ya Besti. Pokoknya mah masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Keputusan Oki Agustina untuk menghilangkan kantung mata ini ternyata juga tak hanya memperbaiki bentuk matanya saja supaya menjadi lebih fresh, tapi juga untuk kebutuhan di depan kamera. Aku memang ada rencana untuk balik lagi. Kemarin kan udah syuting nih, udah syuting sinetron gitu. Ya emang kelihatan sih kalau mata itu kelihatan capek terus gitu. Makanya kemarin kayaknya harus dibenerin nih untuk memperbaiki juga, karena ya kan nggak lucu ya orang yang adegannya lagi bahagia matanya mata nangis, gimana dong? Dengan bentuk matanya yang sudah tak lagi berkantung, Oki mengaku kini jauh lebih percaya diri loh Besti. Bahkan yang biasanya saat foto ia harus mengedit fotonya, kali ini sih udah nggak lagi ya. Perubahannya ya kalau foto nggak perlu saya edit lagi. Oh, bisa ngedit? Biasa saya edit gitu kan, begitu foto aduh benjolan tuh diedit dulu gitu. Kalau sekarang alhamdulillah ya udah real aja, nggak perlu edit lagi. Wah, emang luar biasa ya Besti perubahannya, padahal cuma ngempesin kantung mata doang loh. Tapi perubahannya terlihat sangat signifikan. Dalam akun Instagram Mbak Oki sebelumnya juga sempat ia unggah di Besti jika operasi kantung matanya ia lakukan di Korea Selatan. Wah, kira-kira kenapa Korea ya Besti? Apa karena banyak idol K-pop yang terbukti hasilnya jadi cakep-cakep nih? Iya di Korea. Kenapa kemarin. di Korea kebanyakan juga? Karena kalaupun aku lihat gitu, bukan nggak percaya sama klinik di sini, cuman
yang di sini pun mereka kan belajarnya di Korea. Nah ketika aku ada kesempatan untuk treatment di sana, ya udah sekalian aja. Lucunya nih Besti, meski aksinya menghilangkan kantung mata tersebut disetujui oleh anak-anaknya, namun Oki Agustina mengaku jika tak dapat dipungkiri, anak-anaknya sempat takut dengan tindakan operasi yang dilakukan oleh sang mama. Apalagi saat awal-awal wajah Mbak Oki bengkak nih Besti. Anak-anak sih awal-awal takutnya doang, begitu abis pas operasi kan berapa hari tuh mukaku gede banget kan. Mereka tuh pikir, Bun ini bisa baik lagi nggak ya? Jangan sampai ntar muka Bunda begini terus gitu. Sempet ada ketakutan juga kan. Tapi ya happy sih, maksudnya mereka juga ngeliat oh berarti yang dilakuin kemarin di Korea tuh nggak sia-sia. Ini sih anak-anaknya beneran perhatian banget ya Besti. Mereka takut wajah sang mama tidak bisa kembali seperti semula loh. Ya ampun, manis-manis banget ya. Oki Agustina juga menegaskan jika uang yang ia gunakan untuk melakukan operasi ini bukan uang sang anak sulung Kisha Alvaro ya. Tuh, jadi buat netizen gak ada yang boleh berspekulasi aneh-aneh ya. Rahasia dapur. Yang pasti dia pakai duit Kisha udah gitu aja deh. Ya netizen kan begitu, itu uang anaknya, kagak pakai duit anak saya, kagak. Pokoknya mau apapun itu yang dilakukan Mbak Oki, kita support ya Besti, asal positif dan membuatnya bahagia. Kita tunggu aja nih karya-karya terbaru dari Oki Agustina. Oke Besti, selanjutnya ada Titu yang mengaku happy karena lagu-lagunya viral lagi. Wah, kira-kira seperti apa ya informasinya? Langsung saja, ini dia. Besti, eksistensi grup duo yang beranggotakan dua wanita cantik yang satu ini tampaknya emang menolak redup ya. Ya, siapa lagi kalau bukan Titu alias Tika dan Tiwi. Menjajaki dunia musik sejak 2005 lalu dan sempat mengalami pasang surut dalam karirnya, ternyata lagu-lagu Titu justru viral lagi dan digandrungi Gen Alpha nih Besti. Besti kalau buka sosmed pasti nggak jarang kan ada konten-konten FYP yang menggunakan lagu-lagu dari Titu, khususnya konten-konten Gen Alpha. Lucunya nih Besti, meski banyak konten Gen Alpha yang menggunakan lagu-lagu Titu, namun Tika maupun Tiwi tak memungkiri jika mereka hanya tahu lagunya saja, tapi tidak dengan personilnya. Wah, mungkin karena lintas generasi ya Besti? Karena adanya si aplikasi yang itu tuh akhirnya anak-anak Gen Z, anak-anak Gen Alpha malah ya, itu semuanya jadi pada tahu, jadi dari berbagai generasi itu tahu banget lagu kita. Tapi sayangnya cuma lagunya aja, kadang-kadang sampai terkaget-kagetnya yang nyanyi yang mana sih gitu. Tapi meskipun begitu, Tika dan Tiwi mengaku tak pernah kecewa ya dengan fenomena tersebut. Di era digitalisasi yang serba modern seperti ini, wajar banget nih kalau kebanyakan netizen hanya mendengarkan lagu-lagunya di platform musik atau sosial media tanpa melihat musik videonya. Jadi mungkin karena itu ya, para Gen Alpha ini kurang tahu personil Titu yang cantik-cantik ini. Kalau kecewa enggak sih? Enggak. Kita lumayan, sebenarnya kita lebih kayak bersyukur sih sebenarnya, karena kan di era kayak gini tuh saingan musik susah banget ya gitu. Tapi mungkin kita punya apa ya, punya kesempatan yang gampang nih gitu buat memperkenalkan lagu kita ke para pendengar yang mungkin dulu belum pernah dengerin lagu kita. Kurang lebih 20 tahun berkecimpung di dunia tarik suara, itu pastinya merasakan perbedaan yang sangat signifikan ya Besti dengan perkembangan musik di Indonesia yang pastinya lebih cepat dan juga semakin kesini semakin bervariatif. Maka dari itu, Titu selalu mengikuti tren yang kini sedang berkembang di media sosial nih Besti. Mungkin kalau sekarang karena itu dia perputarannya lebih cepat gitu kan. Terus mungkin kalau untuk masalah segi promosi juga udah jauh beda banget sama kayak dulu gitu ya. Kita juga di mana harus menyesuaikan. Tim kita juga pada akhirnya juga harus menyesuaikan gitu. Itu sih. Apa sih yang lagi ramai sekarang? Kita harus gimana sih supaya lo bisa Ngegerap lebih semua pendengar gitu. Karena memang
Ya itu yang tadi Tiwi bilang, cara promosi musik kita tuh sekarang udah beda. Jauh gimmicknya sekarang, konten apa segala macam gitu. Dan kita juga dituntut untuk selalu melek dalam teknologi ya. Gaptek nggak sih kak? Gaptek nggak? Gaptek nggak tuh? Ada tim kita. Kita dong, kita cuma bahan-bahan yang goreng mereka aja. Membangun dan membesarkan grup duo yang notabene kurang lebih 20 tahun di industri musik tanah air tentu saja bukan hal yang mudah ya Belsti bagi Tika maupun Tiwi. Jika kita tarik ke belakang, grup duo vokal ini sempat dikabarkan bubar karena Tiwi yang saat itu fokus dengan rumah tangganya. Namun akhirnya mereka bisa kembali dan mengobati rasa rindu para pecinta lagu-lagu Tito. Untuk menjaga eksistensi yang tak sebentar tersebut, ternyata Tito punya cara tersendiri nih Belsti. Kalau kata mereka sih, yang penting selalu muncul di sosial media berdua. Wah, bener nggak ya, Besti? Yang pasti sih kita tetap harus ada muncul di sosial media, itu yang pertama pasti kan. Terus yang kedua Kita sering ketemu. pokoknya apapun itu yang penting orang tahu kita ada dan kita hidup. Untuk masalah single karya dan segala macamnya itu pasti mengikuti gitu. Ya, mudah-mudahan sih banyak yang, soalnya masih banyak juga yang nanya nyanyi lagi dong ya kan. Selain kita melawak kita juga nyanyi. Nah, kalau ngomongin konten, emang kadang suka lupa ya Besti, Tito ini pelawak atau penyanyi ya. Habisnya banyak banget nih konten-konten yang isinya bikin ngakak. Pokoknya mau ngelawak sambil nyanyi gak apa-apa banget ya Besti. Kita tetap tunggu karya-karya terbaru Tito yang pastinya enak-enak banget nih buat didengerin. Oke Besti, jangan kemana-mana dulu karena setelah ini masih banyak banget informasi yang lebih menarik lagi. So, tetap di Celebrity Fresh.